Baik, selamat siang anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang filsafat pendidikan, tentang pemikir pendidikan kontemporer. Pendidikan kontemporer di sini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Paulo Freire. Konsep Freire tentang pendidikan bertolak dari kenyataan bahwa dunia ini adalah sebagian manusia yang menderita sedemikian rupa, sementara sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain justru dengan cara yang tidak adil. Ini yang disebut oleh Freire sebagai situasi penindasan yang menafikan harkat manusia atau dehumanisasi. Untuk itulah bagi Freire, pendidikan haruslah mampu memanusiakan manusia sebagai suatu mutlak dilakukan. Humanisasi merupakan satu-satunya pilihan dalam pendidikan karena hal ini sesuai dengan jalan fitrah kemanusiaan. Bagi Freire, fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar. Manusia adalah penguasa bagi diri sendiri, merdeka dan menjadi bebas. Karenanya pendidikan adalah upaya untuk melakukan pemerdekaan dan pembebasan manusia dari segala bentuk ketertindasan. Inilah tujuan akhir dari upaya humanisme Freire. Proses humanisi dalam pendidikan haruslah melibatkan 3 unsur sekaligus dalam hubungan dialektik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengajar. Yang kedua, pelajar atau peserta didik. Yang ketiga, realitas dunia. Tokoh yang kedua yaitu Maria Montessori. Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasarkan pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia di akhir abad 19 dan awal abad 20. Metode ini diterapkan terutama di prasekolah dan sekolah dasar, walaupun ada juga penerapannya sampai jenjang pendidikan menengah. Ciri dari metode ini adalah penekanan pada aktivitas pengarah diri pada anak-anak, pengamatan klinis dari guru atau sering disebut direktur atau pembimbing. Metode ini menekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar anak dengan tingkat perkembangannya dan peran aktivitas fisik dalam penyerapan konsep akademis dan keterampilan praktik. Ciri lainnya adalah adanya penggunaan peralatan otodidak atau koreksi diri untuk memperkenalkan berbagai konsep. Walaupun banyak sekolah-sekolah yang menggunakan nama Montessori, kata ini sendiri bukan merupakan merek dagang, juga tidak dihubungkan dengan organisasi tertentu saja. Tokoh yang ketiga yaitu Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi, yaitu pedagogik pendidikan dan keadilan sosial. Komitmennya terhadap keadilan sosial, minat dan bentuk sehari-hari, dan inovasi yang ia buat dalam praktis sekolah membuat Pestalozzi menjadi fokus menarik untuk belajar. Pestalozzi melampaui Rousseau karena ia mendapat beberapa cara konkret ke depan berdasarkan penelitian. Dia mencoba untuk mendamaikan ketenangan diakui oleh Rousseau antara pendidikan individu atau untuk kebebasan dan warga negara untuk bertanggung jawab dan penggunaan. Yang keempat yaitu Friedrich August Froebel. Sebagai pengamat tajam terhadap alam dan kemanusiaan, Froebel mendekati pendidikan manusia dari perspektif biologis dan spiritual. Froebel menemukan bahwa perkembangan otak paling dramatis antara kelahiran dan usia 3 tahun, dan mengakui pentingnya melalui pendidikan lebih awal daripada yang kemudian dipraktekkan. Jumlah inovasi yang diperoleh oleh Froebel melalui penelitiannya mengejutkan dan mencakup kecerdasan majemuk atau gaya belajar yang berbeda.
Pendidikan berbasis permainan, berpusat pada anak, holistik, keterlibatan atau pelatihan orang tua, pembuatan kertas pendidikan, penggunaan musik, permainan, dan gerakan, kegiatan untuk pendidikan. Dari perspektif spiritual, Froebel mengerti bahwa apa yang memisahkan kita dari bentuk kehidupan lain adalah bahwa kita mengubah lingkungan kita. Lebih dari sekedar alat bantu yang sederhana, otak kita memungkinkan kita memvisualisasi dalam 3D dan membayangkan masa depan yang berbeda. Pendidikan yang benar karena harus membantu anak-anak memahami peran mereka sebagai makhluk kreatif. Yang kelima yaitu tokoh yang kelima, John Dewey. Dewey menjadi sangat terkenal karena pandangan-pandangannya tentang filsafat pendidikan. Pandangan-pandangan yang dikemukakan banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan modern di Amerika. Ketika ia pertama kali melalui eksperimennya di Universitas Chicago, ia mulai mengkritik tentang sistem pendidikan tradisional bersifat determinasi. Sekarang ini pandangannya tidak berlaku di Amerika, tetapi juga banyak berlaku di negara lain di seluruh dunia. Bagi Dewey, kehidupan masyarakat yang demokratis adalah dapat terwujudnya bila dalam dunia pendidikan hal itu sudah terlatih jadi suatu kebiasaan yang baik. Ia mengatakan bahwa ide pokok demokratis adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga negara yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidupnya sendiri. Ia menekankan bahwa demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Tokoh yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Belajar dari rumah tidak mengurangi peran penting seorang guru. Pada tanggal 25 November kemarin kita baru saja memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan ini mengingatkan kembali pada sosok bapak pendidikan kita, seorang tokoh nasional, Ki Hajar Dewantara, dengan ajarannya yaitu ing ngarso sun tulodoho ing madio mangkung karso tuturi handayani. Artinya, ketika berada di depan untuk mengajar, ia mampu memancarkan aura kepemimpinan yang memberi suri tauladan, membagikan keutamaan diri yang sumber dari pengolahan dan referensi terus-menerus. Cara menerapkan filosofis pendidikan dapat bersifat fleksibel, tergantung pada kondisi fisik dan karakter yang berbeda seperti lokasi, kebiasaan, cara pandang, serapan, pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya. Sampai di sini pertemuan kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.